Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sesungguhnya di antara perkara yang membuat seorang mukmin khawatir dan takut adalah perihal kemanakah ia akan menuju setelah ia berpisah dari kehidupan dunia ini. Kemanakah ia akan pergi? Akankah ia menuju rahmat Allah ataukah azabnya? Ke surga yang penuh dengan kenikmatan ataukah ke neraka yang penuh dengan kesengsaraan? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali melewati dan berdiri di sisi kuburan, maka ia akan menangis hingga jenggotnya basah karena air matanya. Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak menangis tatkala teringat surga dan neraka. Akan tetapi, mengapa engkau menangis karena hal ini? Maka sahabat Utsman pun menjawab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah darinya. Dan jika tidak selamat, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan, kecuali siksa kubur lebih mengerikan darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui begitu kerasnya siksa kubur, seorang mukmin yang mengimaninya dan takut akan kepedihannya perlu juga untuk mempelajari dan mengetahui beberapa amalan yang dapat menghindarkan dirinya dari siksa kubur tersebut. Berikut ini ada 4 amalan yang dapat menghindarkan diri kita dari azab siksa kubur. Yang pertama adalah istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah Fussilat ayat 30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Amal soleh adalah penghalang dan tameng seseorang dari azab siksa kubur. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya mayit ketika diletakkan di kuburnya, ia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka kembali pulang. Apabila ia seorang mukmin, maka sholat akan berada di sisi kepalanya, puasa di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, perbuatan yang ma'ruf, dan ihsan kepada orang lain berada di sisi kakinya. Lalu ia didatangi dari arah kepalanya, maka sholat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kanannya, maka puasa berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kirinya, maka zakat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, maka amalan kebaikan berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Kemudian yang kedua, berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala darinya. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita baca pada setiap penghujung sholat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara beberapa sebab yang bisa mendatangkan azab kubur adalah meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya tanpa ada uzur, suka mengadu domba, dan tidak menjaga kesucian dirinya dari najis yang timbul ketika buang air kecil. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Tidaklah keduanya diazab karena suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau membelahnya menjadi 2 bagian dan beliau tancapkan satu bagian pada tiap-tiap kuburan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, rutin membaca surah Al-Mulk. Sebisa mungkin, seorang muslim menghafal surah Al-Mulk dan memahami maknanya. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ada satu surah yang akan memberikan syafaat bagi siapa yang rajin membacanya. Surah tersebut mengandung 30 ayat, yaitu yang dimulai dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Mulk akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya saat ia berada di alam kubur atau pada hari kiamat, menghalangi seseorang dari azab kubur atau menghindarkan seseorang dari terjatuh kepada dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah agar bisa terhindar dari azab siksa kubur dan diberi kemudahan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.